Hai 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 hai, welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel Ibu Hotma. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali. Materi pembelajaran hari ini adalah hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hewan berdarah panas dan apa yang dimaksud dengan hewan berdarah dingin? Yuk kita pelajari bersama-sama materi ini. Dalam klasifikasi makhluk hidup, ternyata manusia termaksud ke dalam golongan mamalia. Mamalia termaksud dalam kelompok hewan berdarah panas. Makhluk hidup yang termaksud dalam kingdom Animalia terbagi menjadi hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas, hewan yang disebut dengan sebutan lain homoiter, adalah hewan dengan suhu yang lebih stabil. Hal ini dikarenakan adanya reseptor dalam otaknya sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Pada hewan berdarah panas, energi dari makanan yang dikonsumsinya akan membantu menghangatkan tubuh jadi hangat ketika cuaca dingin. Mamalia dan burung yang berdarah panas memiliki suhu tubuh yang stabil meskipun berada di tempat yang bersuhu panas maupun yang bersuhu dingin. Sebaliknya, saat kepanasan, tubuhnya akan melakukan pendinginan dengan mengeluarkan keringat, atau ada juga hewan yang bernapas sambil menjulurkan lidah untuk mendinginkan tubuhnya. Contoh hewan berdarah panas adalah mamalia dan burung. Contoh dari hewan mamalia adalah kambing, kucing, anjing, sapi, dan kuda. Jenis yang kedua adalah hewan berdarah dingin. Hewan berdarah dingin disebut juga dengan sebutan lain poikiloterm. Hewan berdarah dingin merupakan kelompok hewan yang suhu tubuhnya mengikuti suhu di luar tubuhnya. Ketika berada di tempat bersuhu panas, tubuhnya akan menyerap suhu panas dan ikut naik suhunya. Begitupun saat dingin, tubuhnya juga akan menyesuaikan suhu di lingkungan sekitarnya. Dan jika suhu terlalu dingin, hewan berdarah dingin akan berusaha mencari kehangatan. Ada yang berkumpul berdekatan, dan ada yang memelankan metabolisme tubuh. Ada juga yang bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Contoh hewan berdarah dingin adalah hewan reptil, ikan, hewan amfibi, serangga, dan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh reptil seperti buaya, komodo, dan ular. Contoh hewan amfibi seperti katak atau kodok, salamander, dan kadal air. Contoh hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti cacing tanah, siput, ubur-ubur, kerang, bintang laut, dan kupu-kupu. Kira-kira apa jadinya kalau manusia jadi makhluk berdarah dingin ya? Jika manusia berdarah dingin, pasti manusia senang sekali berjemur supaya mendapatkan panas yang cukup untuk beraktivitas.
Manusia juga bisa ikut bermigrasi seperti ikan-ikan di laut. Soalnya, hewan berdarah dingin sulit bertahan di satu tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas. Wah, untung saja ya nak, kita manusia berdarah panas. Sehingga kita bisa lebih mudah menyesuaikan suhu tubuh saat berada di tempat yang bersuhu panas.